Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Bersyukur atas anugerahnya pagi hari ini kita bisa bangun dalam keadaan sehat. Ayo doa dulu sama-sama. Bapa Allah Roh Kudus, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Buat kebaikanmu, anugerahmu atas setiap kami. Pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan yang sangat baik. Terima kasih Tuhan. Sekarang ajar kami, bicaralah ya Tuhan. Mengajar kami semua pagi hari ini. Agar supaya kami boleh mendengar Tuhan. Kami paham Tuhan bicara apa. Tuhan tuntun kami apa buat sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan baik. Shalom Tuhan turun di hati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Luar biasa. Tema kita pagi hari ini adalah sudah berdoa, tetapi keadaannya belum membaik. Nah, hari-hari ini makin banyak yang stres. Ada yang stres di sini? Saudara, jangan stres. Pagi hari ini pastikan Anda dan saya tidak ada yang stres. Amin. Biarlah sukacita Tuhan mengubah kita pagi hari ini. Ya, stres boleh, tapi jangan berkepanjangan. Tuhan Yesus kita tetap baik. Ya, buka kitabnya saudara di kitab Yosua pasal 1. Kita akan belajar satu pasal ini. Bagaimana Tuhan mengajar kepada kita, bagaimana Tuhan menuntun kita hari ini, meskipun kita sudah berdoa dan pintu mujizat belum terbuka, kita harus bagaimana? Dan Tuhan ngajarin apa? Ya, Yosua 1, pasal 1. Ya, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Jadi, segala sesuatunya, saudara, di dalam Tuhan itu gak ada yang gratis. Ya. Artinya yang saya maksudkan itu adalah untuk bisa mencapai tujuan Tuhan harus ada bayar harga. Nah, di sini perikopnya adalah perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Lihat, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Sampai di sini dulu. Dikatakan begini, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Saudara, Yosua ini siapa toh? Yosua ini bukan siapa-siapa, saudara. Yosua bukan siapa-siapa. Dia adalah anak muda yang suka mengikuti Musa. Dan Tuhan perintahkan Tuhan perintahkan Yosua untuk menggantikan Musa begitu Musa mati. Kira-kira, saudara, orang mati itu kan gak ada rencana loh. Adakah orang mati ada rencana? Kan enggak. Musa mati dan Yosua harus menggantikan untuk menjadi pemimpin atas Israel. Kira-kira nih, siap nggak ini Yosuanya? Pasti nggak siap. Yosua pasti nggak punya kesiapan sama sekali ketika disuruh oleh Tuhan. Lalu dikatakan apa? Sebab itu bersiaplah sekarang. Dengan kata lain, jikalau hari-hari ini kita mengalami kematian dalam keluarga, kematian fisik, kematian roh, kematian perekonomian, kematian bisnis usaha, kematian apa saja yang sedang kita alami, Tuhan katakan pagi hari ini, bersiaplah sekarang. Gak peduli kematian apapun yang terjadi sekarang-sekarang ini. Tuhan katakan, bersiaplah sekarang. Nah, apa yang Tuhan suruh? Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka,
kepada orang Israel itu, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Orang Israel itu bicara tentang apa? Bicara tentang pertobatan. Tuhan katakan bahwa kamu, Anda dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk membawa pasukan-pasukannya Tuhan yang bertobat untuk menuju tanah perjanjiannya Tuhan. Sampai di sini nangkep, saudara. Jadi situasi-situasi yang sedang kita alami hari-hari ini, kenapa banyak orang bertanya, kenapa semua pintu tertutup? Kenapa setiap hari mendengar berita PHK? Kenapa masalah perekonomian makin hari makin kacau? Kenapa keluarga saya semakin hari semakin hancur? Tuhan katakan setiap kematian yang kita alami hari-hari ini adalah membawa pasukan-pasukan yang jatuh dalam dosa itu untuk dibawa Tuhan dalam masa pertobatan untuk menuju tanah perjanjian. Yang pertama itu adalah satu pertobatan. Israel dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir. Tujuannya apa? Bertobat. Artinya Anda dan saya diminta Tuhan bertobat dengan cepat agar supaya kita membawa rombongan kita, keluarga kita, teman-teman kita, tetangga kita, kehidupan kita, dan lain sebagainya itu. Dibawa oleh Tuhan pada situasi-situasi yang serba tertutup itu, kondisi-kondisi yang tidak baik itu, tujuannya adalah kita mengalami pertobatan terlebih dahulu. Gak ada yang siap. Yosua gak siap. Yosua pasti ketakutan banget ini. Karena Musa mati. Biasanya Musa. Orang tuh gak bisa kan. Namanya langsung tiba-tiba memimpin gitu. Butuh latihan. Butuh kesiapan. Lalu ucuk-ucuk Tuhan katakan, bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan. Yang pertama udah pasti kaget banget, Musa meninggal. Yang kedua Tuhan katakan bersiaplah sekarang. Kira-kira napasnya apa enggak ngap. Disuruh Tuhan sekarang kamu mesti bersiap diri. Lalu yang ketiga Tuhan katakan apa? Seberangilah sungai Yordan. Kira-kira saudara, masuk akal enggak menyeberangi sungai Yordan itu? Bersiaplah saudara. Di situasi-situasi yang sekarang ini, Anda dan saya lagi diminta Tuhan, bersiaplah sekarang, karena kita akan diajak kepada Tuhan melihat segala sesuatu yang sifatnya mustahil. Jangan cepat-cepat bangga dulu. Karena apa yang kita bicarakan tentang hal yang mustahil itu bukan tentang materi. Tanah Kanaan itu bonus. Kemarin ada yang DM sama saya. Bu, doakan saya. Karena keluarga saya A, B, C, D. Kira-kira itu ada 8 permohonan. Saya tertawa, saudara. Saya katakan, bukan saya yang berdoa. Tapi Anda yang berdoa. Buka firman Tuhannya di kitab Yosua. Saya suruh baca begitu. Lalu kemudian saya tidak ngerti, Bu, ini maksudnya apa. Makanya saat teduh. Bersiaplah sekarang. Hari-hari ini nggak ada orang siap. Banyak sekali PHK di mana-mana. Persoalan keluarga makin hari makin kacau. Saya tiap hari ngonselingin orang, masalah keluarga kacau semuanya. Dikatakan bersiaplah sekarang. Nggak ada waktu lagi buat main-main kekristenan. Tuhan katakan, seberangilah sungai Yordan. Kita lagi dibawa kepada situasi yang tidak masuk akal. Makanya jangan banyak protes.
Jangan banyak protes waktu engkau nggak siap. Jangan banyak protes waktu semua pintu tertutup. Jangan banyak protes ketika usahamu hasilnya cuma sedikit. Jangan banyak protes ketika engkau sudah doa buat kesehatanmu, tapi tidak terjadi. Jangan banyak protes. Tuhan katakan pagi hari ini, seberangi sungai Yordan. Tuhan ingin melihat, mempertontonkan kepada kita semua hal-hal yang tidak masuk akal. So, stop protes. Stop depresi, stop protes, stop komplain. Tuhan hendak membawa kita, bahkan menyuruh kita, seberangilah sungai Yordan. Lalu dikatakan apa? Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, akan kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Lihat, saya suka sekali ini firman Tuhan di ayat yang ketiga. Setiap tempat yang kita injak adalah milik kepunyaan kita. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Anda dan saya sedang dibawa Tuhan ke musim yang baru. Ini area kita. Ini wilayah kita. Bersiap. Jadi yang menakutkan, yang bikin susah tidur, yang bikin deg-degan, yang bikin kita nangis setiap malam, itu bicara tentang area yang lagi diperluas oleh Tuhan. Jangan buru-buru protes, saudara. Tuhan lagi mau melakukan ini firman. Situasi-situasi yang engkau nggak bisa sama sekali, engkau nggak kuat untuk menghadapinya, bahkan engkau nggak tahu caranya, itu wilayahmu, kata Tuhan. Bahkan semua kehancuran, pasanganmu main judi online, pasanganmu selingkuh, pasanganmu menceraikanmu, itu area baru yang Tuhan berikan kepadamu. Jadi segala sesuatu itu sudah menjadi bagian rencana Tuhan untuk mengubah keadaan. Jangan salah paham dulu. Berarti kalau saya dicerai oleh pasangan rencana Tuhan. No. Semua persoalan yang kita hadapi itu kan bagian dari pencobaan, toh? Dari cara kita hidup yang salah. Kita yang salah, Tuhan yang memperbaiki. Makanya dengarkan ini. Utang banyak karena salah kita. Perceraian pasti salah kita. Keluarga hancur-hancuran salah kita. Bisnis mandek udah pasti salah kita. Tapi Tuhan hendak mengubah semua itu. Makanya jangan banyak protes. Diam diri dulu. Karena waktu Tuhan mau bawa kita ke musim yang baru, dikatakan apa? Sekarang waktunya seberangi sungai Yordan. Tuhan hendak melakukan segala sesuatunya serba baru. Jadi jangan kaget. Kalau kita akan diperhadapkan pada situasi-situasi yang kita nggak siap, kita nggak tahu caranya, karena tidak bisa menggunakan cara yang lama. Tuhan akan memberikan cara yang baru. Situasi-situasi yang baru dengan cara yang baru. Nggak bisa pakai cara yang lama. Jadi situasi yang nggak enak ini adalah wilayah. Bicara tentang wilayah, nih ayat yang ketiga. Situasi yang menyeramkan itu hadapi, kata Tuhan. Malah Tuhan katakan apa? Bersiap sekarang, seberangi sungai Yordan. Hadapi semua situasi yang gak enak itu. Makanya saya katakan stop complain. Stop stress. Stop marah-marah. Tapi ingat, begitu engkau meninggalkan Tuhan, rencana Tuhan pasti gagal. Karena untuk mencapai rencana Tuhan itu butuh kerjasama, butuh kesetiaan, butuh ketaatan. Berapa banyak orang suka
eh, mengklaim dirinya, sudah berdoa Bu, keadaannya tidak baik. Puji Tuhan. Saya sudah doa, tapi kok makin ruwet masalahnya. Puji Tuhan. Ini loh, ayat yang ketiga, itu adalah kita, saudara. Berarti doamu itu menggetarkan iblis. Iblis nggak suka pertobatan. Iblis tidak suka ada orang berdoa. Iblis tidak suka ada orang mengenal Tuhan. Baca kitab Ayub, semua sampai selesai. Ayub kurang setia apa sama Tuhan? Tapi rentetan penderitaan demi penderitaan dialami oleh Ayub. Bahkan Ayub adalah gambaran dari orang yang habis semuanya. Tapi dia selesai dengan nilai cum laude. Latih diri, saudara. Latih diri untuk tidak stres. Latih diri untuk mengelola isi pikiran. Latih diri hari-hari ini. Dari padang gurun, perhatikan. Situasi-situasinya kayak apa ini? Dari padang gurun dan gunung Libanon. Jangankan kok gunung. Padang gurun itu bicara tentang apa toh? Kering, masa susah, gak ada apa-apa. Anda lihat coba, kalau belum pernah ke padang gurun yang ada di Israel sana, Anda bisa lihat padang gurun yang ada di Google. Kering, gak ada siapa-siapa, sepi, mau berteriak gak bisa, gak ada hal-hal yang enak. Tuhan katakan apa situasinya? Dari padang gurun sampai gunung Libanon. Berarti ada masanya kita merasakan kekeringan. Ada masanya kita harus naik ke atas gunung. Siap-siap lelah. Siap-siap mengalami kehancuran. Siap-siap daging kita diremukkan sama Tuhan. Tuhan sedang membawa kita ke area yang baru. Situasi-situasi yang baru. Suka atau tidak suka, tetap akan kita hadapi. Tapi keputusan untuk mendengar suara Tuhan, itu kita. Makanya mending taat. Tapi stop komplain. Apalagi dikit-dikit, Bu, sesak hati, Bu, saya sudah tidak kuat. Bu, ini susah sekali. Mbak Bu, susah. Apa? Dengarkan, saudara. Kalau doa aja baru kau mulai, harapanmu apa? Mujizat terjadi begitu? No, saudara. Di dalam Tuhan selalu ada pengajaran. Anda dan saya harus belajar bagaimana berdoa yang benar. Belajar membaca firman Tuhan. Belajar bagaimana memuji dan memuliakan Tuhan. Karena isi kepala kita itu cuma kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup. Itu terus menerus. Makanya sekarang waktunya belajar. Tuhan memberikan kita area dari padang gurun sampai ke gunung Libanon. Disebut apa? Yang sebelah sana itu sampai sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu adalah daerahmu. Situasi yang tidak enak. Bahkan kau akan kelelahan, namanya naik gunung pasti lelah. Ancamannya binatang buas, ketakutan, gemeteran, dan lain sebagainya itu. Dikatakan apa? Sampai ke sungai besar. Terkadang harus menyeberangi sungai itu. Engkau harus menghadapi nggak punya duit. Engkau harus menghadapi penyakitmu nggak sembuh-sembuh. Engkau harus menghadapi direndahkan orang. Engkau harus menghadapi situasinya bahwa engkau ditipu sama orang. Duitmu tinggal dikit tapi ditipu. Ini loh ayat ini. Untuk masuk ke musim yang baru, tidak ada yang namanya tidak bayar harga. Anda dan saya harus bayar harga.
Kalau Tuhan tempatkan di padang gurun, nurut aja. Kalau Tuhan bawa kita naik ke gunung, nurut. Tuhan tahu, saudara, kita tidak kuat, kita lemah, kita nangis semalam-malaman, kita sesak hati. Tuhan tahu, tapi jangan stop, jangan mandek. Jangan banyak doa panjang-panjang. Saya mau kasih tips, saudara ya, supaya Anda itu tuh nggak gampang stres apa-apa stres. Jangan kebiasaan doa itu panjang-panjang. Kalau doamu panjang-panjang, nanti Anda mellow. Ketika tekanan datang, banyaklah nyembah Tuhan. Pilihlah lagu rohani bagus semua. Tapi Anda mesti pintar pilih lagu. Jangan pilih lagu yang makin mellow. Pilihlah lagu sukacita. Pilihlah lagu yang membangkitkan engkau. Pilihlah lagu yang mengagungkan Tuhan terlebih dahulu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Kapan ini nyanyi lagu ini? Waktu hidupmu tertekan makin kuat, makin kau nggak bisa berpengharapan, agungkan Tuhan. Engkau lagi diajar nyebrang sungai Yordan. Engkau lagi diajar naik ke atas gunung. Engkau lagi diajar untuk berada di padang gurun. Engkau lagi ditanam habis-habisan oleh Tuhan. Manut, saudara. Paksakan dagingmu. Saya ngalami ini, saudara. Saya ngalami ancur-ancuran, saudara. Saya ini cinta uang, sekian puluh tahun yang lalu cinta uang, bekerja keras. Tapi Tuhan pasang standar di dalam hidup kita, di dalam hidup saya. Makanya kalau hidupnya sudah mulai nggak benar, dibawa sama Tuhan supaya kita menjadi benar. Kita ini ibarat periuk. Kalau udah periuknya jelek, periuk itu tahu kan periuk? Periuk barang, kalau udah jelek, apa layak atau dipajang? Namanya aja periuk jelek, kalau dipajang, ya merusak pemandangan, toh? Tuhan hancurkan periuk, ditata ulang, dicetak ulang, dibikin yang bagus. Bikin periuk nggak gampang. Dihancurkan, wah, apalagi gitu ya. Kemudian dibakar supaya lebih kuat lagi, lebih kokoh. Semakin lama untuk dibakar, semakin kokoh. Kalau kita sekarang ini merasa kita dibakar, kita kesakitan, kita nggak berdaya, kita nggak tahu harus bagaimana, kita lagi dibakar supaya apa? Layak dipajang, layak dipromosikan oleh Tuhan. Teman saudara, jangan jadi Kristen zaman dulu. Maunya serba instan. Merengek terus minta berkat. Apalagi doa yang sederhana, yang cuma setengah menit. Doa cuma setengah menit, itu pun isinya minta berkat. Jangan kayak anak sekolah minggu. Kita itu kan sudah gede, toh, Pak? Sudah bukan anak sekolah minggu. Kalau anak sekolah minggu, ya wajar. Orang itu masih kecil. Dikasih doanya, ya dikasih pelajaran yang doa sederhana. Tapi anak sekolah minggu, doanya powerful, loh. Tapi kita kan udah gede, loh. Dari segi usia, dari segi kedewasaan rohani kita. Masa iya doa kita, Tuhan berkati saya, Tuhan lindungi saya, Tuhan.
Jangan pakai cara yang seperti ini. Lihat, Tuhan katakan apa? Setiap tanah yang kau injak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepadamu, yaitu padang gurun, gunung, bahkan sungai. Termasuk seluruh tanah orang Het sampai laut besar. Nih, bertubi-tubi engkau akan mengalami situasi-situasi yang tidak enak. Tapi ini semuanya mustahil untuk kita lakukan. Mustahil kalau jalannya sendiri. Tapi kalau di awal Tuhan sudah katakan, segala sesuatu kalau Tuhan memerintahkan berarti Tuhan punya rasa tanggung jawab. Kalau situasi yang sedang kita hadapi sekarang ini, kalaupun itu harus hancur, kalaupun itu atas izin Tuhan, Tuhan tanggung jawab asal kita taat. Kita taat, saudara. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku menyertai engkau dan aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 5. Pegang itu. Jangan dikit-dikit utang, dikit-dikit utang, dikit-dikit minta tolong orang, dikit-dikit minta tolong orang. Perhatikan ayat yang kelima. Jangan mengandalkan manusia. Jangan gampang merengek, minta tolong ke sana, ke sini. Curhat sana, curhat sini. Ayat yang kelima, pegang itu. Ya. Seorang pun tidak dapat bertahan. Ini janji Tuhan. Pertanyaannya kita tuh suka bertanya, mana janji Tuhan? Janji Tuhan sudah ada di depan mata, engkau aja yang tidak mau taat. Janji Tuhan selalu ada. Suruh bangun pagi, tidak mau. Pergi ibadah, telat-telat. Ada yang suka ibadah minggu telat? Minta ampun, saudara. Tuhan katakan yang kelima itu adalah janji Tuhan, saudara. Makanya saya sudah ngomong berkali-kali, jangan cari khotbah yang menyenangkan kuping. Anda akan kalah terus. Karena Tuhan lagi membawa pada situasi yang baru. Kalau engkau maunya cuma, aduh, Tuhan akan memberkati engkau ya, sabar ya, Tuhan itu baik, ayo sabar ya. Anda akan jadi melo, Anda akan menjadi manja. Jangan punya karakter jemaat yang manja. Jemaat tukang melo. Bangkitkan dirimu, saudara. Kemarin saya baca satu postingan seorang jemaat gitu ya. Postingannya bunyinya begini. Jangan lagi khotbah yang keras-keras. Hari Senin sampai hari Sabtu. Banyak jemaat Tuhan lagi berjuang untuk hidupnya. Hari Minggu dengerin khotbah. Khotbahnya keras lagi. Makin stres nggak tuh? Nah, kalimatnya kayak gitu. Saya tertawa, saudara. Gambaran jemaat yang tukang melo, maunya dimanja, maunya instan, terima mujizat, kayak begini jadinya. Mengasihani diri sendiri. Saya itu tuh berat bebannya. Saya sudah stres. Tolong jangan bentak-bentak saya. Tolong jangan didik saya. Saya maunya mujizat. Bangsa Israel tuh kayak begitu. Makanya Tuhan suka gregetan. Waktu bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir, protes terus-menerus, pikirannya hanya daging, makanan yang enak, tidur yang enak, tapi diperbudak sama Mesir. Kita seringkali memilih jadi budak. Budak duit, budak pekerjaan, budak kesukaan pada diri sendiri, jadi budak dosa. Gak sadar toh, jadi budak. Kemana saudara? Melek hari-hari ini. Kalau engkau gak melek hari-hari ini, engkau akan menjadi Kristen yang tetap zaman dulu. Tuhan cari pengikut, bukan cari pengagum.
Selama ini kita hanya sekedar bangga jadi Kristen. Oh maaf ya, aku Kristen. Oh, aku punya salib, aku Kristen. Pertanyaan saya, kenal Tuhan tidak? Ketemu sama Tuhan tiap hari apa tidak? Kalau kita adalah pengikut Kristus, berarti namanya pengikut, apa saja yang dilakukan oleh Yesus ya kita lakukan. Suruh melayani nggak mau, nggak abu. Saya kecewa sama gereja saya yang dulu, kecewa aja terus. Sakit hati aja terus kau pelihara. Sampai kapanpun engkau menghilangkan kesempatan, menghilangkan kepercayaan yang Tuhan berikan. Jangankan kok melayani, Bu. Untuk urusan saya pribadi aja saya itu belum beres-beres. Pikir aja sendiri terus. Egois aja terus-menerus. Pikir sendiri aja kebutuhan Anda. Anda tidak akan pernah mengambil kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang kau senengin hanya kesenangan dirimu sendiri. Bagaimana mau melayani, Bu? Duit aja nggak ada. Ya pasti nggak ada duit karena kau nggak ada yang kau tabur dalam hidupmu. Nggak mau bayar harga untuk Tuhan, nggak mau bayar harga untuk hidupmu. Pikirannya cuma duit kurang, duit kurang, duit kurang. Makanya kurang terus, toh. Karena pelit. Nggak mau memberi waktu untuk Tuhan. Nggak mau memberi waktu untuk sesama. Nah, khotbah-khotbah yang kayak begini biasanya tuh nggak disukai oleh jemaat. Jemaat itu pengennya didoakan. Jemaat itu pengennya diurapi. Makanya nggak pernah jadi dewasa. Nggak ngerti tentang kemauan Tuhan. Bayar harga, saudara. Bayar harga. Tuhan katakan di ayat yang kelima, itu janji Tuhan. Pegang itu. Makanya jangan utang, dikit-dikit utang, dikit-dikit minta bantuan orang. Lihat 5 itu loh, 5. Ingat, 5 itu janji Tuhan. Tuhan katakan apa? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Kalau Anda baca satu pasal ini, Yosua pasal 1, ada 4 kali Tuhan katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Itu kata kunci. Jadi kalau misalkan kita bertanya, Bu, sudah doa, tapi kok persoalannya makin besar? Kan di awal sudah katakan, lawanmu itu padang gurun, lawanmu itu gunung, lawanmu itu adalah orang-orang jahat, lawanmu itu adalah apa? Laut besar. Makanya Tuhan katakan apa? Ayat yang kelima kau pegang. Senjatanya adalah kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Itu tugas kita. Disuruh kuatkan dan teguhkan hati, malah milihnya stres. Malah milihnya, udahlah aku gak usah doa. Anda perlu latihan. Jangan kalau ngantuk tutup Alkitab. Tiap kali baca ngantuk tutup Alkitab. Lawan. Tadi sudah saya katakan, iblis gak suka jemaat yang bertobat. Iblis gak suka jemaat yang baca firman Tuhan. Apalagi merenungkan dan melakukannya. Anda dan saya harus ngerti. Cara kerja iblis itu harus ngerti, saudara. Ya? Kalau Anda baca Alkitab ngantuk, tapi nonton film drakor bisa berjam-jam, engkau dibelokkan sama iblis. Ya? Ada 4 kali Tuhan katakan. Di ayat yang kelima, di ayat yang ke-6, kemudian di ayat yang ke-7, ke ayat 9, sampai ayat yang 18, Tuhan katakan 4 kali. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Itu perintah. Jangan stres. Jangan takut terus-menerus. Belajar banyak untuk mengelola isi pikiran. Belajar banyak merenungkan firman Tuhan. Melakukannya day by day. Lakukan.
gagal itu biasa, saudara. Rasa-rasanya lelah gitu. Biasa, saudara. Makanya seperti tadi. Doanya sedikit saja. Tapi nyembah lebih besar lagi. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Waktu nyanyi lagu ini, hatimu lagi gundah gulana, engkau lagi ketakutan, engkau lagi stres, engkau nggak tahu arah, engkau mengangkat tangan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Agungkan terus. Agungkan Tuhan terus menerus. Jangan merengek. Semakin sering Anda merengek, semakin mellow, semakin mengasihani diri sendiri, kelemahan tubuh akan menghampirimu. Tahu kelemahan tubuh apa, saudara? Sakit GERD, sakit kepala terus-menerus, tegang kan? Gak bisa tidur, keluar masuk rumah sakit, berobat sana, berobat sini, minum obat terus-menerus. Dari kelemahan tubuh sampai penyakit yang beneran. Ginjalnya rusaklah, organ tubuhnya rusaklah karena kebanyakan pergi ke dokter minum obat. Come on, saudara. Ayo, bangkit saudara, bangkit ya, bangkit. Kelemahan tubuh harus dilawan. Gunakan ini firman Tuhan. Tuhan katakan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, itu jawabannya. Kalau Anda bertanya, kenapa makin susah? Kenapa makin gak bisa? Kenapa makin berantakan? Ketika saya sudah berdoa, jawaban pagi hari ini adalah kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Jangan ikut-ikutan orang di dunia sana. Berhenti berdoa, berhenti berharap. Cari jalan keluar sendiri. Stop stres. Amin. Come on. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Tadi di awal Tuhan udah kasih nih. Ini janji Tuhan. Lakukan bagian kita. Saya sekian puluh tahun yang lalu sama kok kayak saudara. Nggak tahu arah juga. Saya juga stres, saya juga frustrasi, saya juga mengalami kelemahan tubuh, saya juga hancur-hancuran, makin hancur, makin hancur. Tapi belajar taat. Belajar taat. Dari yang cinta uang, sampai sekarang saya biasa aja. Gak pernah, saudara. Dari sekian puluh tahun yang lalu, saya tidak pernah namanya saya minta uang sama Tuhan untuk bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu. Gak pernah keluar dari mulut saya. Gak pernah. Karena saya hamba Tuhan, ya saya melayani aja. Ya, pergi pelayanan, punya ada uang atau enggak, pergi pelayanan, tapi gak pernah sih sampai gak punya uang, sampai gak bisa makan gitu. Puji Tuhannya gak pernah. Gak pernah. Karena pegang janji Tuhan. Tuhan katakan apa tadi? Seorang pun tidak akan dapat tahan menghadapi engkau. Termasuk Anda yang ditinggalkan oleh pasangan, suamimu, istrimu, judi online, atau melakukan apa saja, pegang ini firman. Pegang. Pokoknya masalah apa saja, ini pegang ini firman Tuhan. Gak apa-apa, saudara. Saya yang kayak begini aja, direndahkan orang, diomongin orang, disepelekan orang. Saya suka sekali ngomong begini, gak apa-apa. Penilaian Tuhan jauh lebih utama daripada omongan orang lain. Saya selalu ngomong begitu sama diri sendiri, saudara. Apa alasannya saya ngomong begitu? Yang pertama, saya pasang boundaries, kebencian. No, saya tidak mau ada kebencian masuk dalam lingkup hidup saya. Yang kedua, yang saya hadapi bukan manusia.
Yang saya hadapi adalah iblis berusaha memasukkan roh kebencian, roh kemarahan, roh kekecewaan. Makanya saya pasang boundaries kuat-kuat, yaitu firman Tuhan. Saya tidak mau iblis memasukkan, menyuntikkan roh jahatnya dalam hidup saya. Makanya nyembah Tuhan. Nyanyi aja terus, nyanyi. Hidup dalam pengurapan Tuhan. Kita hari-hari ini sedang memasuki 10 hari pencurahan Roh Kudus. Hari Minggu besok itu adalah hari yang terakhir. Wow, siapkan diri saudara. Hari-hari ini banyak muji nyembah Tuhan. Kalau Anda bisa berbahasa roh yang kuat. Hari-hari ini banyak masuk dalam hadirat Tuhan. Hari-hari ini Tuhan itu lagi mencurahkan kuasanya atas hidup kita semua. Menjadi pribadi yang tangguh di dalam Tuhan. Jangan kaget kalau hari-hari ini engkau mendengar berita PHK, engkau mendengar berita kesusahan, jangan kaget. Tuhan sudah ngomong di kitab Yosua ini. Jangan kaget. Ikuti saja ini firman. Saya juga ngikutin ini firman kok saudara. Saya ikutin ini. Sekarang saya mengerti. Kenapa Tuhan izinkan saya kehilangan pekerjaan, saya kehilangan bisnis usaha saya. Sekarang saya mengerti. Ini firman Tuhan. 1,5 tahun masa blur banget. Saya tidak ngerti rencana Tuhan. Tapi sekarang saya bisa mengerti. Tuhan mengajar banyak di masa-masa sukar itu. Bagaimana mengelola pikiran, bagaimana mengelola emosional, bagaimana menjaga hati, bagaimana menjaga hidup, bagaimana menjaga pengurapan Tuhan. Tuhan ajarin saya justru pada saat saya berada di mana? Di ayat yang keempat. Waktu di padang gurun, waktu disuruh Tuhan naik ke atas gunung, waktu harus berhadapan dengan orang-orang Het, waktu harus berhadapan dengan sungai besar, laut besar. Waktunya Tuhan mengajar kepada kita semua. Nanti Anda akan tertawa kok waktu melihat ke belakang. Oh, ini toh maksud Tuhan. Saya sering kali, saudara, hampir tiap malam sebelum saya tidur, saya duduk di sofa, saya suka tersenyum. Tuhan, terima kasih pada akhirnya saya paham apa yang Tuhan inginkan saya lakukan. Sampai suatu kali, saudara, saya pernah habis pelayanan gitu ya, habis pelayanan di gereja, pas saya lagi turun di mimbar, tiba-tiba Tuhan katakan begini, aku menghargaimu nak, engkau menyenangkan hatiku. Coba saudara, apa ndak hatiku nggak meleleh waktu Tuhan katakan, aku bangga nak dengan apa yang sudah kamu lakukan. Tuhan tahu saya ngalami hancur-hancuran. Tuhan tahu saya nggak punya apa-apa. Tapi Tuhan melihat Kathy yang nggak punya apa-apa ini. Dia melayani dari tempat ke tempat. Dari jemaat ke jemaat. Muter kemana-mana. Sampai ada satu kalimat. Aku bangga padamu. Aku bangga padamu, Kathy. Wah, itu bikin saya nangis, saudara. Hampir-hampir kalimat itu sering saya dengar di tengah malam. Ikuti apa kata Tuhan, saudara. Ikuti. Sampai mendapatkan satu nilai cum laude di dalam kehidupanmu. Gak mungkin Tuhan gak tolong. Gak mungkin Tuhan gak menolong kita, gak mungkin. Jangan mau dikuasai oleh iblis. Amin. Semua apapun itu, Tuhan lagi ngajarin kita semua. Ya? Oke, selesai saudara. Ayo, kita sama-sama nyembah Tuhan. Oh, rapa shikara mata karapa. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Come on. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Namamu, kuasamu,
kasih-Mu tetap Kau yang layak ditinggikan. Saudara, hari-hari ini ada engkau yang rasanya engkau lelah sekali dan engkau pengen bunuh diri. Tuhan katakan pagi hari ini, jangan nak, aku mengasihimu. Pegang kuat apa kata Tuhan ini. Tuhan mengasihimu. Jangan bunuh diri. Rencana Tuhan atas hidupmu belum selesai. Rencana Tuhan dalam hidup kita semua yang pagi hari ini join di live saat teduh maupun yang ada di YouTube. Rencana Tuhan belum selesai. Belum tergenapi. Jangan bunuh diri. Jangan menyerah. Namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu tetap Kau yang layak ditinggikan. Yes, haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal, Kau yang layak ditinggikan. Saudara, pagi hari ini saya melihat Tuhan hendak mengubah suasana hatimu. Tuhan hendak mengubah suasana yang ada di dalam rumahmu. So, pagi hari ini, atmosfer surga, wow, mengubahkan kita semua pagi hari ini, wow, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi seperti apa yang Tuhan mau atas hidup setiap kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi apa yang Tuhan mau, terjadi apa yang Tuhan mau, di dalam nama Tuhan Yesus, kami ini ya Tuhan, kami ini ya Tuhan, kami akan menanti-nantikan Engkau ya Tuhan, kami akan menanti-nantikan Engkau, Kuraba sekere bekere ramada karalaraba, syakala wala 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 raba ya syanda. Oh ya Tuhan, kami percaya kepadamu. Yang ikut live pagi hari ini maupun yang ada di YouTube akan mengalami kemenangan daripada Tuhan. Yes Tuhan, yes Tuhan, yes Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi seperti apa yang Tuhan mau. Terjadi di keluarga kami, terjadi di usaha kami, terjadi atas hidup kami secara pribadi ya Tuhan. Yes, Tuhan lakukan apa yang Tuhan mau. Tergenapi, sepakat. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Wow, pagi hari ini Tuhan lepaskan roh sukacita. Tuhan lepaskan roh damai sejahtera. Tuhan lepaskan roh kegirangan. Bersorak, saudara. Bersyukur, saudara. Raba shikara laraba. Yes, Tuhan. Yes, Tuhan. Wow. Dahsyat. Wow. Dahsyat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ayo ucap syukur sama Tuhan, saudara. Ayo ucap syukur. Wow. Terima kasih Tuhan baik. Terima kasih Tuhan baik. Terima kasih Tuhan baik. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Wow. Tuhan Yesus dahsyat, saudara. Sampai ketemu besok pagi. Baca ulang, ya. Baca ulang. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Shalom.